Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam ya rekan-rekan semua. Mungkin ada yang buka di waktu pagi, ada yang siang, ada yang malam kayak gitu. Nah, gimana kabarnya rekan-rekan semua? Ya, sehat semua ya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengganti pertemuan ya karena ya situasi dan kondisi kita yang belum memungkinkan untuk pertemuan perkuliahan di kelas ya. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan mengganti pertemuan ya di pembelajaran mikro. Nah, rekan-rekan semua ya, semoga pandemi COVID-19 ini semoga segera berakhir kayak gitu. Eh, dan kita selalu berdoa semoga mendapatkan yang terbaik seperti itu. Dihilangkan segala musibah di kita dijauhkan dari segala penyakit dan hal-hal yang tidak kita inginkan seperti itu. Nah, rekan-rekan semua, ya, saya juga mendoakan rekan-rekan semua, semoga rekan-rekan semua sehat semua, ya, tidak ada yang terkena penyakit dan sebagainya. Semoga selalu dalam lingkungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, rekan-rekan semua, di kesempatan siang hari ini saya akan memberikan gambaran ya karena perkuliahan kita tidak memungkinkan tadi, kita pakai alternatif yang lain seperti itu. Nah, alternatifnya kita bisa memakai ini salah satunya aplikasi Camtasia Studio. Nah, ini Camtasia Studio 7 atau rekan-rekan bisa browsing nanti atau bisa ngambil dari kelas yang saya berikan di Google Classroom. Nanti coba saya upload di sini, rekan-rekan bisa unduh dan bisa install di laptopnya masing-masing. Nah, eh, cara cara instalasinya nanti tinggal tinggal kita membuka aplikasinya, kemudian install, ya, next next next, nanti masukkan serial numbernya ada di sini, ya. Ini karena Nah, seperti ini tampilannya ketika kita mau instalasi. Tapi karena ini sudah saya pakai, ya kemungkinan menunya untuk instalasi tidak muncul. Nah, rekan-rekan semua, kita di pembelajaran mikro kemarin, kita sudah mengirim beberapa materi di kelas mikro. Kemudian ini ada beberapa materi yang sudah saya bagikan, entah rekan-rekan lihat atau enggak ya, ya semoga masih belajar seperti itu. Nah, kemarin kita juga sudah ngirim tugas, ada beberapa kayak gini makalah, ada yang sudah dikerjakan ya, ada yang mungkin terlambat dan sebagainya. Ini 26, terima kasih. Semua sudah ya sebagian sudah mengerjakan, hampir seluruhnya sudah mengerjakan, cuma beberapa saja yang belum. Terima kasih rekan-rekan ya. Nah, langsung saja ya, pada kesempatan kali ini kita coba belajar presentasi atau belajar mengajarnya itu via ini menggunakan Camtasia Studio Record ya. Nanti ini saja dicoba rekan-rekan install, kemudian kalau sudah nanti ada di sini, kita coba saya buka dulu. Nah, nunggu agak lama. Ya, sebenarnya yang kita perlukan kalau kita coba merecord dari Camtasia itu agar voice-nya yang kita bicara ini bisa masuk ke dalam aplikasi Camtasia atau masuk ke dalam PC saja kayak itu, ya usahakan rekan-rekan punya earphone atau headset seperti ini. Nah, macamnya banyak ya. Nanti
Coba saja dicoba. Nah kayak gini, kalau kita menggunakan screen record ya, kita mencoba untuk merekam dari screen, katakanlah nanti projectnya PowerPoint seperti itu. Nah kita bisa menggunakan screen record atau langsung dari record PowerPoint. Kalau hanya suaranya nanti yang di record ini record voice narration. Nah kalau yang di record screen nanti bisa ditampilkan uh, webcamnya ya seperti ini ya, saya bisa nampil di layarnya, bisa juga enggak kayak gitu. Nah ada baiknya karena ini pembelajaran mikro, rekan-rekan tampilkan ya wajah kita kayak gitu, jadi ditampilkan dalam slide-nya nanti kayak gitu. Nah langsung saja ya rekan-rekan, saya berikan gambaran seperti ini ya. Kemarin rekan-rekan sudah coba mengirim tugas dan ini sudah saya download. Masuknya di bentar. Nah, ini pembelajaran mikro. Kemarin saya coba mengirim tugas ya. Slide-nya adalah ini, tugasnya adalah RPP dan slide pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini itu tugas rekan-rekan adalah mempresentasikan slide yang sudah rekan-rekan buat ya. Nah, RPP slide. Nah, ini. Katakanlah saya ngambil nih animasi dua dimensi ya, animasi dua dimensi. Kita coba lihat slide-nya bagaimana. Nah, ini animasi. Nah, usahakan kalau kita membuat slide animasi itu disesuaikan dengan RPP-nya ya. Tujuannya apa? Terus kemudian ya, materinya apa kayak gitu. Coba saya buka dulu yang RPP. RPP Geluh. Nah, ini. Nah, kayak gini. Kompetensinya adalah nih, memahami prinsip dasar pembuatan animasi dua dimensi. Terus kemudian menampilkan prinsip dasar pembuatan animasi. Nah, ini. Yang pertama adalah indikatornya adalah menerangkan pengertian animasi. Tujuan pembelajaran mengenai tanya jawab menerangkan pengertian animasi dengan benar. Jadi nanti tujuan pembelajarannya itu disertakan di sini ya, disertakan di slide-nya. Nah, jadi nggak langsung pengertian. Kan kemarin kan keterampilan dasar mengajar kan ada 8 itu. Ya, nanti kita sesuaikan itu. Jadi ini ditambahin slide. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajaran ya. Kemudian kita lihat, nah menerangkan pengertian animasi dua dimensi ini. Kemudian tujuan yang kedua, melalui contoh diberikan. Nah ini contohnya kita lihat nanti di slide-nya ini ada enggak. Salah. Nah ini, melalui contoh yang diberikan oleh guru, siswa dapat mengurutkan jenis prinsip-prinsip pembuatan animasi dengan baik. Kemudian
nih dapat melakukan kegiatan fungsi ini, nggak usah, karena ini mungkin berkaitan dengan keterampilan melalui praktek ya, praktek ya. Siswa dapat mempresentasikan prinsip-prinsip pembuatan animasi dengan tepat. Nah, mungkin tujuannya dua ini saja dulu ya, menerangkan pengertian animasi, apa itu animasi dengan benar, terus kemudian memberikan contoh melalui contoh ya yang diberikan guru. Rekan-rekan nanti bertindak sebagai guru ini adalah mengurutkan jenis prinsip dalam pembuatan animasi dengan baik. Nah, yang pertama itu pengertian dari animasi, nah, menciptakan gambar dan sebagainya, lingkungan dua dimensi secara urut, menstimulasikan gerak dan sebagainya ini. Nah, kemudian nih prinsip animasi. Ada 12 prinsip animasi: stress and squash, anticipation, kemudian ada staging ahead action, post to post, kemudian ada follow through, ada overlapping, slow in slow out dan sebagainya. Nah, ini karena tadi di tujuannya itu nih melalui contoh ya, menurut contoh. Nah, itu silahkan diberikan contoh ya, silahkan rekan-rekan berikan contoh stress and squash itu seperti apa. Nah, kalau ini saya punya contoh yang 3 dimensi, tapi sebenarnya juga sama. Stress and squash, kita coba lihat. Ya seperti ini. Nanti sebenarnya prinsip-prinsip animasi itu ada banyak, ada contohnya, maksudnya bisa rekan-rekan ambilkan dari internet ya. 12 prinsip animasi ya, nanti rekan-rekan bisa ambilkan dari internet dan sebagainya, yang penting ada contohnya. Nah, kayak ini stress and squash, anticipation itu apa, terus kemudian staging itu apa. Nah, rekan-rekan bisa mengambilkan dari mungkin dari YouTube atau dari media video yang lain ya, nanti bisa dijadikan sebagai contoh. Ini saya punya contoh atau enggak ya? Oh, ini loh, saya punya contoh prinsip-prinsip animasi. Nah, nanti ini mungkin bisa dimasukkan ke dalam PowerPoint-nya. Nah, ini boleh dipotong, boleh langsung diberikan di akhir, atau satu-satu. Maksudnya satu-satu kayak gini, staging itu apa, nanti di bawahnya sini ada contohnya, atau mungkin slide baru ada staging itu bagaimana contohnya. Tapi hanya diketahui film ini ya, mendukung suasana atau mood yang ingin mencapai dalam kesebagian atau keseluruhan skin. Staging itu kayak ancang-ancang gitu. Nanti rekan-rekan bisa menjelaskan squash itu seperti apa, misalnya pantulan bola kayak gitu. Itu ya rekan-rekan. Nanti ini kita latihan, tugasnya itu latihan ngajar, karena kita tidak praktek ya, tidak praktek di lab micro teaching. Nah, sebagai gantinya itu kita pakai Camtasia ini saja itu. Jadi animasi kita coba mempresentasikannya ya ini. Pada kali ini kita akan belajar mengenai animasi dua dimensi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah apa, kayak itu dibacakan. Terus kemudian pengertian, misalnya pengertian animasi ya, rekan-rekan bacakan pengertian animasi. Sertakan juga misalnya contoh-contoh animasi, kalian bisa langsung misalnya diputarkan dari video di YouTube kayak gitu misalnya.
lambat. Nah, misalnya seperti itu, terus kemudian atau didownloadkan, kita lihat dulu animasi. Nah, kalau di kesempatan kali ini kita tidak membatasi durasinya. Jadi durasinya rekan-rekan bisa 30 menit boleh, ya. Terus kemudian 40 menit boleh. Yang penting jangan sampai kurang dari 20 menit yaitu. Nah, pengertian, terus kemudian prinsip dan seterusnya sampai dengan sesuai dengan tujuannya tadi, ya. Nah, setelah rekan-rekan menjelaskan katakanlah seperti ini contohnya, prinsip-prinsip animasi 1 sampai dengan 12, nanti diberikan mungkin kuis juga boleh. Nah, apa kira-kira ini? Terus ya kalau misalnya kuis nanti langsung saja diberikan jawabannya yaitu, ya, pertanyaan kemudian apa ya kira-kira itu diberikan jeda, terus kemudian diberikan jawabannya kayak itu. Nah, setelah itu ya ya seperti ngajar biasa kayak gitu, mulai dari pembukaan terus kemudian menyampaikan tujuan, karena kalau di ini pakai Camtasia ini enggak, kita enggak tatap langsung tatap muka, enggak usah diberikan absen ya, jadi langsung saja kita membuka, terus kemudian pengantar tujuannya apa, terus kemudian kalau ada motivasi ya kita motivasi seperti itu, terus kemudian kita masuk di materi, terus misalnya ada kuis sampaikan kuis, kemudian yang terakhir misalnya penutup. Nah, penutup misalnya diberikan kesimpulan, dan kalau sudah itu diakhiri dengan salam itu. Nah, tugasnya seperti itu ya rekan-rekan di pertemuan yang mungkin kelima ya, sesuai dengan kemarin. Ya, ini pengganti. Kita sudah 1, 2, 3, 4, 5. Pertemuan ke-6 ya, pertemuan ke-6. Nah, yang terakhir kan kemarin kan makalah ini. Nanti saya buatkan tugas lagi, tugasnya membuat video ini, dan ya nanti silakan rekan-rekan upload di formulirnya. Nanti saya buatkan. Atau mungkin kalau filenya terlalu berat ya, ketika mau upload kok nggak muat, nanti silahkan di upload di YouTube, kemudian sertakan linknya itu. Linknya ya nanti dimasukkan ke dalam tugas. Nanti saya coba buatkan untuk itu. Kiranya itu saja ya rekan-rekan. Nanti saya lampirkan apa itu yang kemarin keterampilan dasar mengajarnya. Terus kemudian di sini ada nggak ya? Coba saya lihat dulu. Forum. Ya, mohon maaf ini masih nyoba ya, nyoba pertama. Nah, ini ya keterampilan dasar adalah membuka, menutup, menghadapi siswa. Nah, karena menghadapi siswa ini mungkin rekan-rekan ya cobalah mengekspresikan dirinya masing-masing di depan laptop ya. Jadi kita kan nggak berhadapan-hadapan dengan siswa atau temennya kayak itu. Nah, nanti silahkan berekspresi di kameranya masing-masing bagaimana ya biar pantas lah kayak gitu. Terus kemudian metode media secara cepat. Nah, kita karena nggak menghadapi siswa ya metodenya kayak gini, ceramah kita menjelaskan di slide PPT-nya seperti itu. Kalau mungkin ada game, kuis ya silahkan disampaikan di sini ya, di play di sini. Mengelola lingkungan pembelajaran ya nanti sajalah kalau misalnya situasi dan kondisinya sudah memungkinkan. Kemudian keterampilan menjelaskan, nah ini kita masuk di menjelaskannya, ini kita masuk ya, masuk di sini, masuk di penilaian nanti. Terus kemudian bertanya ya, nanti bisa lemparkan di forum sini saja kalau misalnya ada pertanyaan. Terus kemudian memberikan penguatan dan menggunakan variasi. Nah, itu kiranya rekan-rekan semua. Nanti yang terpenting pokoknya ini saja, membuka, terus kemudian menyampaikan materi ya. Terus kemudian ya, menjelaskan seperti itu. Mulai dari awal sampai dengan akhir. Nah, seperti itu ya rekan-rekan. Baik, terima kasih. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan silahkan dikirim di forum. Nanti video ini akan saya upload di sini ya.
pembagian kelas. Nanti setelah itu kalau misalnya rekan-rekan ada pertanyaan, silahkan komen di forum sini. Nah, ini komentarnya apa kayak itu. Silahkan rekan-rekan tanya di sini. Atau kalau misalnya malu dilihat di sini, ya bisa di WA. Tapi usahakan nggak malu. Langsung saja lemparkan pertanyaan di sini. Itu ya. Nah, sekian dulu ya dari saya. Nanti kita sambung lagi. Misalnya ada pertanyaan, silahkan disampaikan di forum. Baik, sekian dulu dari saya dan terima kasih sudah mengerjakan tugas dengan baik ya. Sudah melemparkan, nanti kami jadikan sebagai absensi mengganti pertemuan karena kita nggak tahu ini pandemi corona ya COVID-19 ini berakhir sampai tanggal berapa, nanti bisa molor lagi atau enggak ya belum tahu juga kayak gitu, menunggu kebijakan dari pemerintah dan dari kampus juga itu. Nah, sekian dulu rekan-rekan dari saya dan saya akhiri. Tetap semangat untuk belajar, tetap semangat untuk mencari ilmu, dan sekian dulu akhir kata. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.